Maka kita harus paham buku apa saja kok arahnya, ceramah apa saja arahnya rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Wo iki arep ngafirne wong Islam iki. Dengan kita tetap sebagai orang yang longgar ngakui bahwa orang yang ikut manhaj ini, manhaj Taimi Muhammad bin Wahab itu terbagi 3. Pertama kali islahi katanya. Islahi itu orang-orang yang ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahab alias manhajnya Ibnu Taimiyah, tetapi masih nganggep orang lain itu tidaklah sampai tingkatan sesat, tapi mereka tetap merasa benar sendiri. Maka mereka masih ikut ngajinya orang-orang di luar mereka dari Ahlus Sunnah, bahkan kadang-kadang kalau ada mahalul qiyam juga ikut. Nah, itu namanya tingkatan paling ringan, itu namanya salafi islahi. Islahi, hamzah, shad, lam alif, ha, ya, islahi. Istilahnya sebagian analis. Kemudian yang kedua adalah salafi da'i. Salafi yang karkun, salafi da'i. Salafi da'i itu maksudnya gimana? Untuk kemaslahatan dakwah kepada manhaj Muhammad bin Abdul Wahab, untuk kemaslahatan dakwah kepada manhaj At-Taimi, maka mereka bersikap lunak, mereka senyum, buat madrasah-madrasah, buat kajian-kajian, buat bakti-bakti sosial. Jadi mereka punya target ngajak umat untuk menuju kurikulum mereka, manhaj mereka. Kemudian yang ketiga, salafi takfiri. Salafi yang memang sudah tingkatannya itu tingkatan mantep, madep, manteng dengan kesalafiannya. Siapa yang nggak ikut ana pokoknya kafir, nggak tak izinkan masuk surga. Itu salafi. Itu yang jadi ISIS dan jadi sebagian orang takfir itu. Yang tingkatannya katanya tabdi', tadlil, dan takfir, aslinya begitu. Maka di Yaman sana ada golongan terkenal ekstrim yang suka ngafir-ngafirkan orang, golongan salafi, yang dipimpin oleh seorang syekhnya yang sudah wafat, namanya Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Itu pimpinannya salafi ekstrim di Yaman, yang dia ini biasa mengkafirkan macam-macam ulama-ulama yang tidak ikut manhaj Taimi, tidak ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahab, dengan tahapan-tahapan yang dibukukan dalam buku-buku dia. Termasuk dia punya buku namanya Al-Amaim Alal Bahaim, sorban-sorban yang diletakkan di atas para binatang. Maksudnya apa? Di situ nyebut ulama-ulama Yaman, para habaib yang tidak ikut manhaj Taimi itu adalah semuanya binatang yang bersorban. Tulis namanya Bahimah Habib Umar, Bahimah begini, terus begitu, terang-terangan. Bukunya namanya Ganas Al-Amaim Alal Bahaim, para binatang yang bersorban. Binatang kan bukan muslim, bukan anu, sudah nggak ada agama, berarti kan begitu. Maka kalau kita punya keluarga, punya kenalan, kok punya 3 tauhid ini, secepatnya kalau bisa disadarkan. Ini gawat, terusannya nanti mesti akan jadi radikal. Nah, kita terangkan jelas, kadang-kadang mungkin ada pendengar yang ingin dengar. Ini yang pegang dengan 3 tauhid ini, baik pun salafi atau yang sevarian, yang seide, ini nanti akhirnya jadi radikal. Termasuk Mbah Solo ini juga seide dengan salafi urusan ini, sevarian.
Ya, akhirnya gampang nyirikkan orang, gampang ini, gampang itu. Pokoknya nggak ikut 3 tauhid ini dianggap sudah. Nah. Maka yang tauhid asma sifat tadi, sebagaimana dalam kenyataan, akhirnya akan menjerumuskan orang-orang yang bertauhid asma sifat dengan arti menurut mereka kepada tajsim. Dan orang yang tajsim, fatwanya Imam Nawawi keluar dari Islam. Karena menganggap Tuhan itu berjisim, berarti menuhankan yang bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan bertahayyus menempati ruang. Akhirnya itu makhluk, menuhankan makhluk. Maka kita kadang-kadang lucu, sebetulnya yang keliru bertuhan itu kita apa Salafi itu sebetulnya. La ilaha illallah.